Audio Jungle. Ya, selamat sore Pak Edi. Selamat sore. Pak Edi, tadi ada pembahasan pansus. Ini pansus apa dan pansus 4 apa 5 apa 6, terus tujuannya apa ini dengan diadakan pansus tadi dengan pihak eksekutif ini Pak Edi? Iya, terima kasih. Kita yang bahas itu pansus 4. Pansus 4 itu tentang RT RW. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita itu punya Perda nomor 9 yang itu tahun 2011 sampai dengan tahun 2030. Setiap 5 tahun sekali itu kan kita bisa mengajukan revisi, karena yang namanya pembangunan tentu saja dinamis. Dan perkembangan ini sudah memang luar biasa Cilacap, sehingga dianggap perlu untuk direvisi. Nah, sehingga pansus 4 ini khusus tentang rencana ruang, atau dalam hal ini RT RW yang kita kenal. Karena ada pansus 2 di sini, ada RDTR dan RT RW kita yang di pansus 4. Itu tentang RT RW. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita sedang membahas, tetapi tadi untuk rapat pertama dengan eksekutif, kami menganggap DPRD ini masih dianggap kurang lengkap dalam menyajikan materi. Sehingga karena pertanggungjawaban sebagai implikasi nanti ada hukum, kami tidak mau membahas yang tidak lengkap. Kita petanya masih belum ada nama-nama daerah, kecamatan, dalam hal ini letak tanahnya di mana, mana yang diajukan, mana yang tidak diajukan. Nah, ini yang saya sedang mintakan untuk dilengkapi. Itu baru tahapan awal seperti itu. Artinya tadi dalam kupasan yang disampaikan oleh pihak eksekutif dengan adanya beberapa paparan yang disampaikan kepada pansus, apakah ke depan mungkin DPR sendiri atau akan cross check ke beberapa kecamatan terkait paparan yang disampaikan eksekutif? Oh, sudah barang tentu. Kita kan ini kan hanya sebatas baru data. Kita kan pengen tahu mana yang dimintakan untuk dirubah, mana yang akan tetap. Nah, ini kan perlu, kita kan membahas ini kan bukan tentang permukiman saja, tentunya ada pertambangan dan lain sebagainya. Di sana kita nanti akan lebih tahu apabila kita turun ke lapangan melihat lokasi yang sebenarnya. Seperti itu. Tentunya tadi disampaikan oleh Pak Edi kaitannya tentang implikasinya ke ranah hukum ya. Dengan adanya salah satu bangunan yang sudah berdiri megah di Kecamatan Sampang, Rumah Sakit Brasilia Medica Center yang konon katanya berdiri di lahan zona hijau. Kemudian ada beberapa bangunan di RS 45 Cilacap yang baru, gedung baru itu juga di lahan zona hijau. Nah, artinya langkah-langkah apa ini pansus melihat kondisi bangunan di Sampang saja yang sudah berdiri megah belum bisa beroperasional, terus ada beberapa bangunan-bangunan yang lain yang diduga di lahan zona hijau. Nah, ini tentunya Pak Edi selaku pansus melihat kacamata itu seperti apa nih Pak Edi? Jadi gini, kalau kita kan tidak, kalau bahasa Jawa mengatakan ya ora kulak jere. Nah, kita pansus itu membahas yang nyata. Lah, membahas yang nyata ini, jadi begini, kalau kemudian di sana dilihat bahwa itu ada pelanggaran, ya mestinya hukumnya siapa kan sudah ada. Kalau kita kan membahas mana yang kita nanti ke depan, bahwa ini lahan kuning, lahan hijau, lahan coklat, lahan merah. Nah, kalau kita melihat dari Rumah Sakit Brasilia yang di sana di Sampang itu, kita lihat apakah memang sudah ada izinnya atau belum, berdiri pada tempat yang benar atau tidak. Nah, kalau itu berdiri pada tempat yang salah, bisa saja pansus ini kemudian membatalkan. Kalau itu memang ada yang salah, kita bisa saja membatalkan. Karena apa? Itu memang peruntukannya bukan. Nah, kalau itu
Kalau menurut saya itu belum ada perizinan. Jadi pemerintah kalau katakan salah di sini pun tidak salah, belum ada izinnya. Nah, kalau memang implikasi hukumnya kalau memang itu harus dibongkar nantinya, ya mestinya dibongkar. Kalau memang implikasinya begitu kalau salah. Tetapi kalau kemudian pemerintah di sini mengambil kebijakan yang itu juga karena memang RDTR-nya umpamanya nanti rencana dewan kota atau mungkin RT RW-nya itu nanti bisa membolehkan, itu juga kan kita lihat nanti sana karena RT RW ini baru berjalan, belum mengarah pembahasan yang substantif untuk karena itu kita belum adakan kajian, belum juga dengan praktisi sehingga hal itu masih jauh. Dan RT RW ini tidak bisa dipaksakan harus 1 bulan 2 bulan jadi, tidak bisa. Itu seperti itu. Artinya Pansus punya target nggak Pak? Hitungan yang tadi Bapak sampaikan ini nggak bisa ditentukan 1 bulan 2 bulan, tapi punya target nggak? Ini kan kaitannya dengan pendorongan investor, investasi dan lain sebagainya di Cilacap. Artinya ketika ini beres dalam perda tata ruangnya kan tentunya investasi akan semakin lancar di Cilacap. Iya, ya sekali lagi kita tidak bicara tentang investasi, walaupun nanti implikasinya masih ada ke sana dengan adanya RTW yang sudah tertata. Tetapi bahwa RT RW ini kita sekarang sedang bahas itu, sekarang pakai logika saja. Saya tidak mau nanti kemudian saya salah membaca, kemudian saya salah juga menyetujui yang nanti ada kesalahan ini kita sebagai anggota dewan terseret permasalahan hukum. Jadi kalau itu memang harus diselesaikan, contoh kita bicara tentang per kecamatan, kita bahas per kecamatan, cukup nggak sih 1 hari? Kalau menurut saya tidak cukup, maka 2 hari. Nah, bicara kecamatan kita punya 24 kecamatan. Nah, berarti kan tinggal menghitung berapa. Belum yang lain-lainnya harus tersediakan. Kalau menurut saya lebih baik kita lambat tapi pasti dan tidak punya implikasi hukum sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat tentunya bahwa kita tidak ada yang melanggar hukum, betul-betul di jalan. Ya, baik. Seperti itu. Harapannya Pak? Harapan tentunya bahwa seperti kita ketahui Cilacap ini kan lagi menjadi sorotan bagaimana untuk pusat investasi. Cilacap mudah-mudahan ini seperti cita-cita semua ini masyarakat yang katanya Singapurnya Jawa ini nanti ada di Cilacap. Mudah-mudahan seperti itu. Kita semua bersinergi untuk membangun Cilacap ke depan menjadi Cilacap yang gemari para lojingan. Oke, terima kasih Pak Edi. Mudah-mudahan cita-cita Cilacap to be Singapura dapat terlaksana dan Cilacap semakin bercahaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.